لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل تكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وقال أيضا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا لقيتم حديثا فليكن على وجه الإسلام وإذا وإذا تسببتم فسببوا من الله صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadir Bapak Ibu yang sama-sama menghadap Allah Taala yang saya muliakan. Saya hormati Pak Ketua Pengurus Masjid, Bapak Imam, para alim ulama, para asatidz, para tokoh adat, para anggota imam, tokoh pemerintah, Bapak Joran, Pak Wali, Ketua PDRI, Ibu-ibu kandung sama-sama menghadapi Allah Subhanahu wa taala. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini kita bisa berkumpul untuk mengerjakan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Salat subuh berjamaah, salat perintah Allah Subhanahu wa taala berjamaah mengikuti cara atau sunnah Nabi Muhammad SAW. Satu bangunan yang di atas tanah terbangun disebut masjid musola Surakarta, maka tempat ini adalah tempat yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan orang yang masuk dalam tempat mulia menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kita limpahkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang mulia, alhamdulillah Pak Kepala Suku Tempat. Ini masjid urutan ke 181. Banyak sedikit Bu? Hah? Banyak sedikit? Sedikit. Jumlah masjid di Tanah Datar Kabupaten Tanah Datar itu ada 2 polres, Polres Padang Panjang dan Polres Tanah Datar, Batipu, Bali Selatan, Seluruh itu maksudnya Tanah Datar. Jumlah masjid di Tanah Datar yang masuk wilayah Polres Tanah Datar itu ada masjidnya 243. Masjidnya 243. Masjid Surau, Langgar, Musola itu ada 804 Pak. Jadi 804 ditambah 243 1047 tak Tanah Datar yang masuk Polres Tanah Datar 1040. Jadi kalau 181 dibanding 1047 sedikit atau banyak? Tapi alhamdulillah mudah-mudahan setiap pagi kalau tidak pergi banyak keluar kota mudah-mudahan bisa keliling-keliling, mudah-mudahan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Yang pertama tentu niat kami Bapak Ibu sekalian untuk bisa keliling masjid dan masjid ini semata-mata untuk bertemu dengan Bapak Ibu silaturahmi. Kalau dia silaturahmi kata Ustaz kita ini memanjangkan umur, amin, memberkahkan rezeki, amin. Mudah-mudahan kita memberkahkan rezeki dari panjangan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua niat kami Bu, boleh sedikit cerita Pak ya? Bu, boleh curhat Bu, curhat. Curahan hati, curhat. Terus terang boleh ya? Gak malu kan? Boleh Pak? Curhat. Kami sebenarnya mau minta sumbangan. Bu? Bu? Mau minta sumbangan, boleh? Boleh Pak? Jadi ceritanya begini Pak. Saya punya kos-kosan. Yang minat masuk ke kos-kosan ini banyak kali. Cuma kos-kosannya terlalu sepi, jadi mau saya renovasi, saya baru.
dijaga 24 jam, dapat makan gratis 2 kali. MBG kan sekali kan, ini dapat gratis 2 kali. Terus lokasinya strategis di tengah-tengah kantor. Ada jerujinya Bu, makanya kita. Nah ini mau saya lokasi Pak. Bu, mau saya lokasi saya luaskan. Butuh dana. Boleh Bu ya? Kita semuanya? Boleh? Rencananya saya mau kasih AC, saya mau kasih TV gitu. Supaya orang betah di sana. Kalau perlu anak kemenangan boleh didaftarkan ke sana gratis. Boleh? Nanti katanya boleh. Boleh lagi. Maksud saya supaya semua orang tanah datar itu masuk sana semua gitu. Nggak boleh nih. Alhamdulillah. 180 masjid Pak, nggak ada yang ngasih Pak. Syukurin Pak, suruh siapa masuk sana. Mengosongkan penjara atau memenuhkan penjara? Mengosongkan atau memenuhkan? Tapi faktanya sampai sekarang penjara saya semakin lama semakin penuh. Kerjasama menyelesaikan masalah mau tidak? Nah, kalau mau, sekarang kita mau lihat, Bu, setidaknya ada 4 yang perlu kita bahas. Yang pertama, ini aneh Pak. Orang di tanah luar Namumo tapi banyak masuk penjara itu aneh. Maka yang disebut fenomenanya ini apa? Apa yang terjadi? Yang nomor 2, ini penyebabnya apa? Yang nomor 3, solusinya apa? Yang nomor 4, siapa yang harus menyelesaikan? Bertanggung jawab majalah. Yang pertama fenomenanya apa? Yang kedua soal penyebabnya apa? Yang ketiga solusinya apa? Yang keempat siapa yang bertanggung jawab? Ini anak-anak sekarang jam berapa Pak? Saya sampai jam 6.4 nggak apa-apa ya? Harus sampai jam 12. Ibu yang enak dulu, saya ngomong terus kan. Yang pertama Bapak Ibu, fenomenanya apa? Ini aneh, nggak normal. Di tempat orang Islam tapi banyak masuk penjara itu aneh. Fenomenanya dulu Pak sama seperti zaman dulu. Ada satu zaman namanya zaman jahiliyah. Ibu tahu zaman jahiliyah Bu? Zaman jahiliyah itu zaman apa? Zaman kebodohan. Rata-rata orang mengatakan zaman jahiliyah itu memang betul zaman kebodohan. Bahasa Arab jahil itu artinya bodoh. Tapi ada makna lain loh. Jahil itu sengaja mengganggu, sengaja melakukan, sengaja mengganggu. Kita boleh cek sama anak kita. Manusia ada segumpal daging. Kalau baik dagingnya baik seluruh badannya. Kalau buruk seluruh dagingnya maka buruk seluruh. Nama dagingnya hati. Hati tempatnya apa Bu? Hati itu tempatnya apa hati? Ulama mengatakan hati tempatnya iman. Kalau hatinya baik maka imannya baik. Maka kalau imannya sudah baik Pak, urutan ke bawahnya juga akan baik. Ibadah baik, muamalah baik, masyarakat baik, akhlaknya baik. Kalau hatinya buruk, imannya masih buruk. Kalau iman buruk maka ibadah buruk, muamalah buruk, masyarakat akhlaknya juga akan buruk. Terburuk. Hatinya buruk, imannya buruk, ibadahnya buruk. Saya ambil contoh Bapak Ibu, yang namanya masalah ibadah. 192 orang yang ditangkap sama Pak Polisi, ketika sebelum ditangkap tidak pernah ada yang sholat. Inna sholata tanha terbukti kata Nabi. Yang kedua penyebabnya rusaknya agama, rusaknya iman, ibadah, muamalah, masyarakat. Yang ketiga solusinya. Solusinya bagaimana Pak supaya tidak ada jahat di kampung kita Pak? Bu, Bu, saya punya motor. Bu, saya punya motor. Motornya Yamaha Mio. Rusak Bu, saya bawa mana? Bengkelnya modal. Kan semua motor di sini namanya modal. Sama kayak kampung saya Pak, semua motor namanya modal. Tapi kalau berbicara masalah merek, motornya Yamaha, Mio, kalau rusak dibawa ke
bengkel. Bengkelnya bengkel motor. Yamaha itu ada mesin potong ukur Pak. Yamaha, ya kan? Bawa ke bengkel, kemudian bengkel motornya motor Yamaha. Sampai di bengkel motor Yamaha ketemu sama ahli mesin. Yang ahli mesin Yamaha kan sudah disebut Bu. Ahli mesin motornya sudah disebut Meti. Motor Yamaha itu motor Bu Pak. Cara betulkannya harus tepat. Tidak bisa sampai ke bengkel Yamaha ketemu sama mekanik yang ahli mesin manual nggak jadi itu motor. Betul? Bagaimana dengan manusia yang hatinya rusak, menyebabkan imannya rusak, ibadahnya rusak, amalan akal itu rusak, menjadi maling, nyolong, berkelahi, menggelapkan barang dan lain sebagainya. Cara memperbaikinya gimana? Memperbaikinya di mana Bapak Ibu? Hah? Sejak patung. Gimana? Maka Bapak Ibu sekalian, Pak Kapolres muter-muter 180 masjid ini mau mengajak Bapak Ibu berpartisipasi bagaimana menciptakan masjid kita di masing-masing daerah kita, di Jorong kita, bagaimana caranya 100% laki-laki balik masuk ke dalam masjid ketika azan berkumandang. Itu Pak caranya gimana? 100% laki-laki balik masuk ke masjid ketika azan berkumandang. Jangan ditinggal satu orang Pak, 100%, nggak boleh satu tertinggal. Dulu waktu Bapak Ibu pemilu, bagaimana dengan satu orang yang kecewa kalau tidak sholat? Ada di kampung ini, Jorong ini ada 20 orang tidak sholat. Satu orang tidak sholat dengan sengaja, tapi dia masuk neraka selama satu hukum. Satu hukum lamanya 80 tahun, satu hari akhirat 1000 tahun di muka bumi. Ulama mengatakan satu hukum lamanya 28 juta 800.000 tahun. 28.800.000 tahun masuk dalam neraka satu sholat yang ditinggalkan. Nah ini ada 20 orang tidak sholat tapi biarin aja Pak, yang penting bukan saya, bukan istri saya, bukan anak saya bilang. Ya Pak, biarin aja. Kita tolong tidak? Yang jauh saja kita tolong Pak. Nih saudara muslim kita di Palestina, kita tolong, betul nggak? Kita memang tidak bisa ke sana, tetapi kita bisa mengumpulkan uang, kita bisa kirim ke sana, betul? Kalau orang tidak mampu mengumpulkan uang, kita sama Pak Imam minta urut nazilah khusus untuk orang Palestina, betul? Kalau tidak bisa doa Pak Imam, Allahumma ansur lil muslimin wal muslimat di Palestina, betul betul? Saya tanya sekarang dulu, orang Palestina kalau tembak kena bom mati kelaparan, dia mati, status matinya mati saya masuk. Tetangga kita 20 orang Pak, tidak sholat, matinya mati masuk. Ada 2 orang kecelakaan di depan, cepet jatuh, satunya dengkulnya lecet, satunya kakinya patah tulang. Yang ditolong yang mana dulu? Yang patah tulang. Ada 2 orang mau mati Pak, satunya mati dijamin masuk surga, satunya mati masuk neraka. Yang ditolong yang mana dulu? Masuk surga. Masuk neraka? Bingung Pak? Ada 2 orang mau mati, satunya mati syahid masuk surga, satunya mau masuk neraka. Yang ditolong yang mana dulu? Masuk neraka. Sudahkah Bapak Ibu menolong saudara kita yang 20 orang kasih supaya tidak masuk neraka? Itu maksud saya. Jadi harus ditolong dulu Pak. Nah sekarang caranya bagaimana solusinya supaya mereka masuk dalam masjid? Kan gitu. Caranya Pak, Bu, harus dijemput. Karena apa? Saudara kita tidak bisa datang ke masjid bukan mata yang buta, tetapi bukan telinga yang putih tidak bisa mendengar azan, tetapi buta dan tuli hatinya.
Orang buta dan tuli duduk di tengah rel api, Pak. Apa yang mereka kerjakan? Ditolong. Cara tolongnya diseret. Maaf, Pak. Cara tolongnya, Pak, tidak bisa pakai lift. Saudara, pikir, saudara duduk di tengah rel api, saudara di tengah mereka tidak bisa karena buta dan tuli. Apalagi di telepon tidak bisa. Caranya yang pertama, Bapak itu datang ke sana. Bahasa Minangnya dijapui, betul Pak? Yang nomor dua, dielus-elus punggungnya, jangan langsung ditarik, jangan langsung diangkat, supaya dia tahu siapa yang ada di sekitarnya. Karena dia buta dan ini, pijit-pijit sedikit. Yang nomor tiga, diangkat pelan-pelan. Yang nomor empat, baru dipindah. Nah, saya ulangi Pak, datang ke sana, dipijat-pijat, dielus-elus. Yang ketiga, diangkat pelan-pelan, baru dipindah. Pertanyaan saya Bapak Ibu, bagaimana caranya saudara kita ada 20 orang yang tidak bisa masjid, mau kita ajak ke masjid, caranya bagaimana? Dijemput. Bapak Ibu datang ke sana, bawa lalang kapai, kacamata, lobor-lobor tegak, habiskan dulu. Setelah habis baru kita ke masjid. Jangan dibilang kafir, jangan dibilang dosa, jangan dibilang masuk neraka, sakit hati ya. Dengan kasih sayang, dengan lembut. Yang nomor tiga baru dibawa ke masjid, diajak, dijemput. Kalau Pak, jemput itu bukan ajaran Islam Pak. Tok-tok pintu itu bukan ajaran orang Islam. Siapa bilang Pak? Nabi Muhammad SAW setiap hari mendatangi umat, menjemput umat, bukan mendatangkan, mendatangi. Kalau kita tidak sama dengan perbuatan Nabi, berarti kita malah tidak sama dengan Nabi, berarti justru kita malah tidak masuk surga dengan Nabi. Bapak Ibu orang Minang, tanggung jawabnya Pak Imam, bukan tanggung jawab Pak Joro, bukan tanggung jawabnya Ketua MUI, bukan Pak semuanya. Bapak Ibu, ada dua orang datang menghadap Pak Imam. Pak Imam, minta izin satu saja Pak. Saya tidak mau merusak masjid, tidak mau mencopet jendela merobohkan dinding. Saya cuma mau minta izin memotong tiang masjid, boleh Pak? Boleh Pak? Mau potong tiang masjid boleh? Tidak. Kenapa? Roboh memang ini masjid Ibu. Bukan ini masjid kami. Kami bertanggung. Betul? Pagi ini Pak, kata Nabi, barang siapa dia sholat menegakkan tiang agama, barang siapa dia tidak sholat dia merobohkan tiang. Pagi ini ada 20 orang yang merobohkan tiang agama. Tahu jawabnya Pak? Perkara tiang masjid tanggung jawab bersama. Kenapa perkara tiang agama Bapak tidak mau tanggung jawab? Jadi harusnya tanggung jawab bersama. Maka Bapak Ibu ya, saya mengajak 100% lagi balik masuk dalam masjid ketika azan balik ke Suro. Balik ke Suro punya orang mana Pak? Balik ke Suro punya orang mana? Orang Minang. Betul Pak? Anak di Paku, anak di Banting. Makanan di bising, orang kampung dipakaikan, anak di saya dibawa ke rumah, makanan di saya dibawa ke Suro. Katanya Pak orang sini kemenangan tidak ada yang dapatnya di rumah, kamar mereka ada di Suro. Di mana sekarang Pak mereka? Kalau ini kan masih kecil. Yang anak-anak usia SMA SMP Pak, di mana? Anak kemenangan Bapak. Bu, di mana Bu? Katanya tidak boleh mereka tidur di rumah, tidurnya di Suro. Di mana Pak? Di mana? Ini maksud saya Pak. Padahal kalau mereka ada di Suro, mereka diajari oleh bapaknya, diajari oleh mamanya yang datuk, yang ulama, yang ustaz, diajari sama orang kampung. Apa diajarinya? 3 hal. Yang pertama agama. Agama itu tauhid, faraid, fikih, sholat, balapan, puasa, sedekah, haji, umroh, fikih Pak faraid. Yang ketiga Quran, membaca dan menghafalkan. Betul? Yang nomor 2 diajari adat. Adat dan kawan adat, adat dan adatkan, adat diadatkan, adat istiadat minat. Yang ketiga diajari adat. Apa itu adat Ibu? Bertata tinggi, silek, borong, musyawarah mufakat. Betul Bapak Ibu? Harusnya mereka mendapat pengajaran ini di Suro. Tapi karena mereka sekarang tidak ada di Suro,
Mereka tidak dapat pengajaran yang tiga ini, Pak. Mereka dapat pelajaran dari mana? Rusak dengan kalian. Betul kan? Ibu bapak, Pak Kapolres bukan orang sini, Pak. Pak Kapolres orang Jawa. Pak Kapolres, tapi karena sudah terlalu banyak makan kata ibu, jadi dalamnya sudah kayak orang Minang. Pak, sudah kayak orang Minang. Pak Kapolres tidak rela, tidak ikhlas. Kalau ada bahasa isyarat-isyarat bisa dikabulkan, tenggelam dan tidak karena kelakuan kita sendiri. Maka kembalikan mereka kembali. Insya Allah ya, Insya Allah Bu. Yang paling terakhir, kerjakan dulu, jemput. Yang nomor 2 istiqomah, yang ketiga jangan berpikir hasil. Kerjakan saja. Kalau Bapak Ibu tidak mengerjakan dan jemput orang, maka umat ini tidak akan berubah. Lama-lama masjid kosong, Pak. Lama-lama masjid kosong. Ada putus nih Pak. Dari mereka ke Bapak Ibu ada satu generasi yang hilang. Anak-anak usia SMA, usia remaja, usia SMP. Tidak ada Pak, putus nih. Bapak Ibu, 180 masjid yang kami lalui, tidak ada barang 20% saja anak-anak masuk masjid. Tidak ada Pak. Tidak usah 100%, 20% saja anak-anak usia remaja, usia rentang 10 sampai 30 Pak, hilang semuanya dari masjid. Ini yang menjadi masalah. Maka kerjakan istiqomah, jangan berpikir hasil. Kenapa jangan berpikir hasil? Inna la tahdiman ahbabta walakin Allah hanya lima isya. Muhammad, kamu datang berkali-kali kepada Abu Thalib, tetap kamu nggak bisa ngasih hidayah. Yang ngasih hidayah siapa? Kalau ya, dijatuhi Pak ya. Besok Bapak, kalau sekarang ada 20, berarti besok ada berapa Pak? 40. Kalau besok hari Kamis ada 40, hari Jumat ada berapa? Kira-kira seperti itu Pak ya. Bapak beli bensin, ngomong Pak balik bensin. Enggak, sudah sholat belum Pak, sholat bensin. Beli gorengan, begitu juga. Pak, beli gorengan 10.000, sudah sholat belum? Sudah Pak, di mana sholat? Di rumah, di masjid 29. Setiap kali Bapak Ibu ada waktu, Bapak Ibu datang orang, ketemu orang, berbicara masalah kembali ke masjid. Untuk ibu-ibu, Bu, kalau bapaknya belum mau ke masjid, sementara jangan dikasih jatah. Ya Bu, kenapa? Ya udah. Maksudnya jatah makan, suruh masak sendiri, jaga tidur, suruh tidur di ruang tamu, gitu ya. Ya Bu, bagaimana kalau bayangkan Bapak Ibu apa yang terjadi ketika 1047 masjid Suralaya di tanah datar semuanya laki-laki balik masuk ke masjid. Apa yang terjadi Pak? Apa yang terjadi dengan tanah datar Pak? Walau ada ahlul Qur'an wa taqawla fatahna alaihi barakatin minas sama'i wal ardh. Kalau seandainya penduduk dalam satu jorok negeri beriman dan bertakwa pada Allah, maka Allah memberikan keberkahan dari atas dan keberkahan dari bawah. Hujan yang menimbulkan tanaman yang berhasil panen, harga-harga stabil, tidak melambung tinggi, kemudian yang dari bawah kehidupan masyarakatnya jatuh, beribadah, walaupun kalau tidak ada yang mendesak, yang dari atas jadi bencana, yang dari bawah jadi bencana, yang dari atas jadi banjir, tanah longsor, angin puting beliung, gempa bumi, galudu, orang masjid masuk dalam masjid, 100% lagi kembali masuk dalam. Itu saja mungkin yang perlu kami sampaikan. Kami datang ke sini bukan mau ceramah, Bapak Ibu. Kami mau mengajak Bapak Ibu bertanggung jawab bersama-sama apa yang Bapak Ibu bisa kerjakan di sini, kerjakan di sini. Tahu ya? Siap dijemput Pak? Itu saja dari kami. Mohon dimaafkan. Subhanallah wa bihamdihi.